Halo, Foxin34 di sini. Jadi di video pertama saya membawa trik cara menyelesaikan room library di TryHackMe. Mungkin kedepannya saya akan membuat konten-konten seperti ini. Tolong dukung saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Room ini dikategorikan easy, dan menurutku room ini cocok untuk pemula yang ingin mencoba bermain boot to root. Oke, tanpa basa-basi, check this out. Oke, pertama lakukan scanning port dengan nmap. Ini dimaksudkan agar kita mengetahui port apa saja yang sedang terbuka. Di sini saya menggunakan perintah dasar nmap, yaitu nmap diikuti oleh IP target yang ingin kita scan portnya. Setelah menekan enter, kita tunggu sebentar. Nmap membutuhkan waktu untuk scanning. Oke, di sini nmap sudah selesai melakukan scanning, dan hasil dari scan nmap terdapat dua port yang terbuka, yaitu port SSH dan HTTP. Karena saya belum mempunyai username dan password untuk SSH, jadi saya melakukan enumeration pada port HTTP. Oke, di sini saya sedang melakukan enumeration pada port HTTP. Terdapat sebuah web. Pada web ini saya hanya dapat menemukan sebuah username yang berpotensi sebagai username dalam box, yaitu Meliodas. Dan juga yang saya temukan satu lagi mungkin adalah sebuah petunjuk di dalam file robot.txt, yaitu logq. Logq adalah sebuah word list yang kalian dapat temukan word list ini di dalam direktori usr share word list jika kalian menggunakan OS Kali Linux atau Parrot OS. Word list adalah sebuah file teks yang berisi ribuan bahkan miliaran password yang biasa digunakan atau common password. Ini digunakan untuk membrute force sampai kita menemukan password yang tepat. Jadi saya di sini akan mencoba untuk membrute force port SSH dengan menggunakan username Meliodas dan menggunakan word list logq tadi. Di sini saya menggunakan Hydra. Kalian menggunakan tool lain untuk membrute force, tapi tool yang biasa saya gunakan untuk brute force login adalah Hydra. Di sini perintahnya cukup mudah diingat, yaitu Hydra, lalu tambahkan strip lflag. Strip lflag ini agar kita dapat menyertakan username yang akan kita brute force. Kemudian strip pflag. Strip pflag ini agar kita dapat menyertakan lokasi di mana word list yang akan kita gunakan berada. Karena tadi kita membrute force menggunakan word list logq, maka saya memasukkan lokasi word list tersebut, yaitu di usr share word list logq.txt. Kemudian ssh.2 // IP target. Ini digunakan untuk mendefinisikan target yang akan kita brute force dan apa yang akan kita brute force. Karena kita ingin brute force SSH, maka gunakan ssh.2 // Jika kalian ingin brute force FTP misalnya, sertakan FTP.2 // Setelah itu kalian dapat tekan enter. Di sini kita harus menunggu sampai Hydra menemukan password yang tepat untuk username Meliodas di dalam file logq.txt ini. Ini mungkin akan berlangsung lama, jadi saya skip sampai Hydra menemukan passwordnya. Oke, di sini Hydra sudah menemukan passwordnya. Mari kita coba itu di SSH. Untuk login SSH di Linux, gunakan perintah ssh username @IP target. Di sini username-nya ada Meliodas. Kemudian tekan enter. Setelah itu kita akan diminta memasukkan password. Masukkan password tadi. Dan benar saja, kita berhasil mendapatkan akun SSH Meliodas. Nah, setelah berhasil mendapatkan akun Meliodas, kita dapat melihat isi file user.txt dan memasukkan flagnya. Oke, saya melakukan beberapa enumeration dan menemukan bahwa Meliodas dapat menjalankan script Python dengan sudo tanpa password. Sudo adalah program pada Linux yang memungkinkan seorang pengguna dapat menjalankan perintah sebagai pengguna lain. Di sini Meliodas dapat menjalankan script Python sebagai semua user tanpa password. Maka tentu saja kita juga dapat menjalankannya sebagai root.
Kita dapat memastikan hal ini dengan menggunakan perintah sudo stripl. Flag stripl di sini berarti untuk melihat perintah apa saja yang dapat kita jalankan dengan sudo. Nah, di sini user Meliodas dapat menjalankan sebuah script Python, dan script Python yang dapat dijalankan yaitu bug.py. Kita dapat mengeksploit ini untuk mendapatkan root, yaitu dengan Python library hijacking. Konsep dasarnya mungkin seperti ini. Script bug.py mengimport dua modul, yaitu modul os dan zip file. Nah, kita dapat menyalahgunakan fungsi import untuk membuat program tersebut mengimport script jahat yang kita buat. Karena di sini kasusnya program tersebut mengimport modul zip file dan memanggil fungsinya pada bagian main, maka kita buat di sini script jahatnya dengan nama zipfile.py. Jadi ketika program tersebut kita jalankan, yang harusnya dia menjalankan modul zip file yang berada di USL lib Python, malah menjalankan modul zip file yang berisi fungsi untuk memanggil shell. Ketika program saya jalankan menggunakan sudo, setelah menekan enter, saya langsung berubah menjadi super user, yaitu root.